Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Natal di tahun 2020 ini. Kita akan memulai ibadah kita, walaupun di tengah-tengah ibadah kita berbakti di rumah kita masing-masing. Kita akan berbakti untuk memuji dan memuliakan Tuhan di hari Natal ini. Saudara-saudara, kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukan Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Di tengah berbagai persoalan kehidupan, apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya sebagai sahabat di dalam perjalanan hidup ini? Terkadang ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan dosa membuat kita merasa Allah begitu jauh. Namun Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Sebab siapakah yang mampu hidup dalam berbagai tantangan dan pergumulan tanpa Yesus di samping kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat waktu bergulir dalam lintasannya dan beragam peristiwa kehidupan mewarnainya, saat itulah kita mengangkat syukur atas semua karunia-Nya. Dan pagi ini Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Dan bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia, kita sambut Dia Sang Raja dengan menyanyikan pujian. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyambut ibadah Natal kita pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1, 3, dan 5. Alam raya berkumandang. Dari
Saudara, mari kita mulai ibadah Natal ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Salam sejahtera dari saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita mendengarkan nats introitus diambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Mari kita membuka Alkitab. Roma pasal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan pembacaan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 30 sampai 13. Kita akan membaca dengan berbalas-balasan. Saya akan membacakan terlebih dahulu, jemaat dapat membalasnya yang tertera dari layar. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadil bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa kesetiaannya. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang begitu mudah tersulut emosi dan dengan kata kami mencari sesama kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu
hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang acap kali sulut mengendalikan diri terhadap sesama dan yang dengan mudah berbuat saling menyakiti. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika firman-Mu selalu kami pilih-pilih demi untuk menyenangkan kemanusiaan kami. Ampuni kami yang acap kali mengabaikan firman dan kehendak-Mu dan menggantinya dengan pertimbangan kemanusiaan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang tidak dapat mengasihi sesama kami, seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bahkan tidak terlalu peduli dengan kesusahan yang di dalam sesama kami, dan kami juga iri dengan keberhasilan yang mereka raih. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini, yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menatap masa depan dengan iman. Ya Tuhan, Tuhan kami, kembalikanlah citra-Mu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami bersesuaian dengan gambar-Mu. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus yang Natalnya, kami peringati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, ayat 1 dan 4. Hai kota mungil Bethlehem. Betapa kau senyum.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan berita anugerah dalam ibadah Natal ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Charles Bultom. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3. Selamat datang. Pada ayat ketiga kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Natal tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat merayakan Natal di rumah kami masing-masing, dan kami percaya damai Natal tetap hadir di dalam hati dan keluarga kami, dan juga dalam keluarga besar Gereja GKOI Petra Pondok Pucung. Dan kami berdoa agar Immanuel, Yesus Kristus Putra Natal yang lahir 2000 tahun lalu, memberikan damai sejahtera, menghilangkan segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecemasan dalam hati kami di tengah-tengah masa pandemi ini, karena Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, Allah yang telah melewati segala kesusahan, sehingga kami dapat berpaut, melekat kepada Tuhan, dan kami merasakan kami bersama-sama dengan Tuhan melewati masa-masa pandemi ini. Berkati agar melalui pesan Natal ini, kami dapat memahami, mengerti semakin dalam apa makna kehadiran-Mu, kelahiran-Mu, inkarnasi-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam konteks zaman kami hari-hari ini. Dalam Kristus kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan dalam ibadah Natal ini, diambil dari Injil menurut Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Lukas
pasal 13 dan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema dari perikop ini, gembala-gembala dan malaikat. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat Natal buat warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung, mewakili pribadi, keluarga, dan seluruh majelis dan juga komisi, mengucapkan selamat Natal buat kita semua yang berada dalam ibadah rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung, selalu ada kata pertama kali ya dalam peristiwa kehidupan kita. Ya. Dan biasanya sesuatu yang pertama kali itu pasti sesuatu yang melekat ya. Sesuatu yang terpatri kuat dalam kehidupan kita. Dan hari ini untuk pertama kali kita merayakan Natal melalui media daring. Itu terpatri kuat. Biasanya kita di gedung bersama-sama dengan seluruh warga jemaat, tapi hari ini ya kita terpisah di rumah kita masing-masing, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai, mengikat kita dalam keluarga besar GKOI Petra Pondok Pucung. Doa dan harap kita, ini adalah Natal pertama kali dan Natal terakhir ya. Dan kita berdoa tahun depan kita sama-sama beribadah di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam Natal ini adalah In Excelsis Deo. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. In Excelsis Deo, kemuliaan Allah itu telah ditulis bertahun-tahun dalam tiap generasi. Sehingga ada lagu Kidung Jemaat, ya, dalam Kidung Jemaat 100, kata muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Dan Kidung Jemaat 101 dikatakan alam raya berkumandang, In Excelsis Deo. Saudara, perkataan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi ini bukan dikumandangkan oleh manusia. Bukan dikumandangkan oleh paduan suara. Bukan dikumandangkan oleh orang-orang yang besar dalam kur atau dalam satu konser hall. Bukan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi ini dinyatakan oleh malaikat Tuhan dan bala tentara sorga. Wow, satu pemandangan yang tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana malaikat-malaikat itu dapat melihat kemuliaan Allah. Malaikat-malaikat itu harus menutupi wajahnya ketika melihat kemuliaan Tuhan. Waktu
di sorga. Tetapi ketika mereka melihat bayi Yesus, maka malaikat itu dengan terbuka, terang benderang, melihat kemuliaan Allah yang tampak itu. Sehingga malaikat itu memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara, kisah yang mungkin agak dekat dengan bagian ini adalah kisah di mana Musa naik ke gunung Allah dan Musa melihat kemuliaan Allah itu, dan Musa ketika turun wajahnya penuh dengan kemuliaan dan umat tidak berani menatap wajah Musa. Kira-kira kemuliaan itulah ya yang samar-samar dilihat oleh umat pada saat itu. Sebab saya memahami bahwa peristiwa ini tidak mungkin bisa kita pahami secara utuh, tetapi ada dua pesan yang mau saya sampaikan dari pesan Natal dalam renungan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat itu memuji-muji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan yang telah mereka lihat sebelumnya di sorga itu rupanya telah turun di bumi. Bapak Ibu bayangkan, mungkinkah itu terjadi? Sorga yang penuh dengan kemuliaan, dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan bumi yang diisi oleh manusia yang berdosa, dengan segala kuasa kejahatan dan iblis di tengah-tengah dunia ini. Mungkinkah dua hal ini bisa bersatu? Mungkinkah dua hal ini bisa berdamai? Mungkinkah dua hal ini dapat menjadi sesuatu yang dapat kita kerjakan di tengah-tengah dunia pada zaman ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dua fenomena ini ya, itu hanya bisa disatukan dengan janji dan pengharapan. Ya, Bapak Ibu. Hanya dapat dipersatukan dengan firman Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang memahami ini, bahwa kemuliaan Allah itu dapat hadir di tengah-tengah dunia ini, dapat hadir di antara orang-orang yang berkenan kepada Allah. Oleh karena Rasul Paulus telah melewati satu peristiwa iman, yaitu dia menuliskan dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu dengan dunia yang penuh dengan dosa, dan di dalamnya ada orang-orang yang berkenan dan yang tidak berkenan, itu dapat terrealisasi ketika kita memegang janji pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebabnya kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka Allah harus menguasai dan memerintah dalam hidup kita, seluruh aspek hidup kita. Dan ciri anak-anak Allah yang tunduk kepada Allah adalah ketika seluruh hidupnya hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Hanya dengan demikian kemuliaan Tuhan yang ada di sorga itu akan nampak di tengah-tengah bumi dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan adalah hati yang siap untuk menerima damai. Hati yang siap menerima orang lain, meskipun orang lain itu berbeda. Bahkan kita bisa menerima musuh kita sekalipun,
kalau kita sudah diperintah oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini tanda kalau hati kita sudah memuliakan Tuhan. Menerima orang yang berbeda. Menerima musuh kita sekalipun, kita tetap merasakan damai. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian yang perlu kita pahami kalau kita mau berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi itu dapat bersatu di tengah bumi di antara orang-orang yang berkenan. Yang pertama adalah kita perlu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah adalah dasar untuk berdamai di tengah-tengah pandemi ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Di awal Januari, Februari, Maret kita berkata, ya pandemi ini mungkin hanya sebulan atau 2 bulan. Tapi sampai ujung tahun ini kita belum tahu sampai kapan berakhir pandemi ini. Dan ada banyak kesulitan yang menerpa kehidupan jemaat, keluarga, bahkan diri kita. Dan mungkin terbersit dalam diri kita berkata, Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan mulai abai dengan dunia ini. Dan kita mulai condong untuk tidak lagi memuliakan Tuhan. Sebabnya masa pandemi ini adalah masa untuk kita berdamai dengan Allah. Menerima bahwa satu ketika di tengah perjalanan dunia ini yang sepertinya begitu lancar, Allah menarik rem tangan untuk dunia stop tiba-tiba dan berkata, dunia harus kembali memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri, bukan mencari kesenangan dunia, tapi memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita yang dahulu manusia berdosa, mendapat pembenaran dalam karya penebusan Yesus Kristus, sehingga dengan iman maka kita mengalami damai sejahtera, artinya kita dipandang layak untuk kembali berelasi dengan Allah. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita mengalami pembenaran. Kita mendapatkan akses masuk untuk kita berdoa dan berelasi dengan Tuhan. Sebabnya Rasul Paulus dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan, persenjatai diri kita untuk hidup dalam kekudusan dan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu tidak datang tiba-tiba. Karena ada apa? Ada manusia lama kita yang terus-menerus ingin muncul dan kembali untuk menguasai tahta hati kita. Ada iblis yang juga membuat kita merasakan menjadi takut, khawatir, dan akhirnya kita terpengaruh oleh berita-berita yang penuh dengan kekerasan. Situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga kita tidak lagi merasakan damai, tidak melihat bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Itu sebabnya kita mau kembali kepada Tuhan dan belajar berdamai. Situasi pandemi ini memang bukan hukuman Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan dunia untuk stop sebentar. Dunia perlu melakukan satu riset, diriset ulang supaya dunia kembali kepada tujuannya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bagian yang kedua, untuk kita mewujudkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu, dan damai di dunia, di tengah orang-orang yang berkenan kepada Allah, caranya adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Rasul Paulus dengan jelas berkata bahwa damai sejahtera
Allah itu melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 7. Artinya apa? Damai sejahtera itu tidak bisa diusahakan oleh rasio kita, pikiran kita. Tidak bisa. Damai sejahtera itu tidak bisa dilahirkan oleh karena kita punya cukup uang, cukup harta untuk menjamin keselamatan kita. Tidak bisa juga. Hari-hari ini, ya, virus corona bisa mengena siapa saja. Bukan hanya orang tidak percaya, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan pun semua terkena dampaknya. Roh kematian itu bisa menerpa siapa saja. Tapi kalau kita belajar berdamai dengan diri kita dan melekat kepada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, maka apapun kondisi yang ada di sekitar kita hari-hari ini, kita tetap merasakan damai. Damai melewati masa-masa yang gelap, damai melewati lembah-lembah kekelaman. Sebabnya Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, jangan kita khawatir. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memerlukan damai sejahtera? Karena kita juga memiliki musuh yang berasal dari dalam. Ya, seperti tadi saya katakan, manusia lama dan juga dari luar, yaitu keinginan dunia dan iblis. Sebabnya di tengah masa pandemi ini, ada banyak anak Tuhan yang harus kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebabnya kalau saya sharing dengan beberapa orang tua, umumnya orang tua itu malam hari itu udah mulai susah tidur ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jam 2, jam 3 itu terbangun. Ya. Dan ketika dia terbangun itu kadang-kadang pikirannya dikuasai oleh rasa gelisah dan khawatir. Bagaimana menatap hari depan, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan keluarga. Ya. Kadang orang tua itu begitu mengolah pikirannya, akalnya untuk menjawab setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga dan juga gereja. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat kita para orang tua ya, yang sedang gelisah ya, yang sedang khawatir dengan situasi-situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, mari belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Akal kita, pikiran kita begitu terbatas untuk menjawab setiap ketidakpastian itu. Ya. Sebabnya andalkan damai sejahtera Allah dalam menjawab setiap persoalan-persoalan hidup. Saudara, kalau keluarga itu damai, maka pasti gereja menjadi damai. Amin ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau keluarga penuh dengan percekcokan, maka gereja juga pasti terdampak, terimpartasi menjadi gereja yang juga tidak rukun dan lain-lain. Nah, sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memperhatikan, mendoakan keluarga-keluarga kita. Latihlah diri kita, latihlah pasangan kita, latihlah anak-anak kita untuk belajar seperti Rasul Paulus ya. Dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Jadi kalau ada keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, maka keluarga juga dan gereja akan merasakan damai sejahtera itu. Terlebih kalau kita ya memiliki orang-orang yang membenci, ya, orang-orang yang berseberangan dengan kita, Rasul Paulus mengingatkan, ya,
Dalam Roma pasal 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita yang berinisiatif untuk menghadirkan damai itu. Kalau suami salah dengan istri, orang tua salah ngomong dengan anak-anak, orang tua datang kepada pasangannya. Orang tua datang kepada anak-anak, katakan, saya mau berdamai dengan engkau, supaya damai Tuhan tinggal atas rumah tangga kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Natal dalam tahun 2022 ini adalah, pertama, mari kita hadirkan kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi itu, di tengah-tengah keluarga, gereja, dengan cara apa? Berdamai dengan Allah. Dengan cara apa? Berdamai dengan diri kita. Supaya kita bisa menjadi agen-agen pendamaian buat sesama. Bukankah Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, memberikan perintah, kalau engkau menjadi juru damai buat orang lain, caranya bukan mengampuni 7 kali, tapi mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Itu cara kita untuk menjadi agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa Natal di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kembali kami merayakan akan kelahiran Putra Natal Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan menebus kami dari manusia berdosa, dari musuh Allah, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi anak-anak Allah dalam keluarga Allah. Sebabnya ajar kami untuk peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dengan cara kami menjadi agen perdamaian, dengan tutur kata kami, dengan tindakan kami, dengan keluarga kami yang menyatakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat, supaya damai Tuhan itu nampak, terasa, dilihat orang, dan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan tinggal tetap atas diri kami, tinggal tetap atas keluarga kami, tinggal tetap atas gereja kami, sehingga kemuliaan itu makin hari makin menyebar, makin hari makin dirasakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masa-masa kesulitan oleh karena pandemi ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, atas diri kami, keluarga dan gereja kami, bahkan bangsa dan dunia, untuk melewati masa pandemi ini dengan damai dari Allah. Ini doa dan seru kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 113 bait pertama dan ketiga dalam kota Raja Daud. Dalam kota Raja Daud ada gedung yang rendah, di padungan dibarikan
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya dan bersuka menerima damai-Nya. Dalam ikrar iman bersama kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara warga jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa buat sesama kita, baik keluarga, warga jemaat, dan bangsa dan negara serta dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami merayakan Natal di tengah-tengah pandemi. Kami bersyukur berita Natal telah kami terima untuk kami belajar berdamai dengan Allah dan belajar berdamai dengan diri. Bahkan kami dapat menjadi juru damai di tengah-tengah konflik. Bahkan kami menjadi agen perdamaian dengan kami mau mengampuni dan menerima orang-orang yang berbeda, bahkan musuh kami sekalipun. Karena kami diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kemuliaan Allah yang di tempat maha tinggi itu di tengah-tengah bumi dan dunia kami. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami untuk menjalani panggilan itu. Bapa di surga, kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan memberikan keselamatan bagi seluruh warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, itu oleh karena anugerah Tuhan. Beberapa jemaat yang terkena COVID, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Mereka sembuh dan pulih. Bahkan Tuhan menghadirkan pasangan, anak-anak, warga jemaat yang terus menguatkan rantai doa, menyatakan kasih dan tindakan yang nyata bagi seluruh keluarga yang melewati masa-masa isolasi dan juga masa-masa pemulihan. Beberapa jemaat yang sakit, kami bersyukur berita mereka makin hari makin pulih. Tuhan juga memberikan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa ya Tuhan, ingatkan setiap warga jemaat yang sedang dalam pemulihan. Tuhan beserta mereka dalam tempat tidur mereka. Tuhan beserta mereka dalam setiap proses mereka berkonsultasi dengan dokter. Obat-obatan yang ada pun menjadi alat penyembuh dalam pemulihan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga warga jemaat. Ada keluarga yang tetap Tuhan berkati dengan berkat, tetapi ada keluarga juga yang mengalami kesulitan. Kami bersyukur gereja memiliki hati yang besar. Ada orang-orang yang tergerak untuk melakukan diakonia. Biarlah karya-karya yang sederhana ini menjadi tangan perpanjangan Tuhan, menyentuh mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati agar melalui
diakoni yang sederhana ini, mereka dapat semangat bekerja, semangat mencari rezeki, supaya mereka juga dapat belajar memberi kepada orang-orang yang lebih kekurangan dari mereka. Berkati buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang mencari pekerjaan, atau anak-anaknya yang sedang memikirkan bagaimana mereka mencari teman hidup. Tuhan berkati juga agar melalui damai Natal ini orang-orang tua tetap belajar berdamai dengan diri mereka, mencari tuntunan dan pimpinan Tuhan agar Tuhan menyatakan kehendaknya bagi setiap anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk proses vaksin yang akan direncanakan dibagikan secara gratis oleh negara. Tuhan memberkati agar bangsa kami di tengah-tengah masa krisis ini, keuangan yang mengalami resesi, agar Tuhan membuka pintu-pintu berkat sehingga vaksin dapat terdistribusi. Makin sedikit orang yang terpapar virus dan makin banyak juga orang yang pulih dan sembuh daripada virus corona ini. Kami percaya Tuhan melihat setiap gerak-gerak virus ini mengarah kemana dan menuju kemana. Biar Tuhan membatasi gerak daripada virus ini, membatasi orang-orang yang terkena, dan dengan demikian dunia dan kami manusia dapat memiliki imunitas yang kuat untuk melewati dan berdamai dengan virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk rencana ke depan gereja kami untuk memasuki tahun 2021. Biarlah gereja kami dapat terus menghadirkan kerajaan Allah, menebarkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Ini doa dan seru kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk beberapa warga jemaat yang akhir tahun ini akan pulang kampung, pulang ke kampung halaman mereka. Tuhan yang menyertai mereka dalam keberangkatan maupun kepulangan kembali ke Bintaro, ke Tangerang Selatan ini, agar mereka dapat berjumpa dengan keluarga, mereka dapat menikmati kebersamaan, dan mereka juga dapat kembali untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat mereka masing-masing. Ini doa dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah sukacita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengekspresikan rasa syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 106 ayat 1 demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 66, bait 1 dan 3, di dalam palungan.
saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya secara silih berganti. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita merayakan Natal, kami ingin terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya hidup anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke dalam persiapan hati menyambut kebaktian perjamuan kudus Gereja GKOI Petra Pondok Pucung pada tanggal 27 Desember 2020. Dalam ibadah raya Minggu akan melaksanakan kebaktian perjamuan kudus. Pelayan firman, para penatua dan diaken sebelum merayakan perjamuan Tuhan perlu melakukan pemeriksaan diri di antara mereka dan dengan roh persaudaraan menegur satu dengan yang lain agar berkenaan dengan tugas panggilan mereka. Demikian juga dalam persekutuan di antara warga jemaat. Dengarlah dasar firman Tuhan dalam pemeriksaan diri dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dan 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, pemeriksaan diri bukan merupakan media atau forum untuk menghakimi, mempermalukan atau menghukum umat karena kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Pelaksanaan pemeriksaan diri dalam kehidupan berjemaat adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang saudara yang mengasihi dengan tulus dan memiliki kehendak baik sehingga ia bertobat. Fungsi pemeriksaan diri adalah menghadirkan dan mengekspresikan kasih Kristus yang mengampuni dengan memberi nasihat dan menegur dalam kasih dan roh lemah lembut sehingga saudara dapat berbalik dan mengalami pembaharuan hidup. Dengan demikian, pemeriksaan diri hendak mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu setiap umat dan pejabat gerejawi dipanggil untuk menjaga dirinya masing-masing supaya mereka tidak kena pencobaan. Pada saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti kebaktian perjamuan kudus di Gereja GKOI Petra pada tanggal 27 Desember, kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sebagai umat Allah di hadapan-Mu karena Tuhan Yesus mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Selidikilah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, dan berikan roh-Mu supaya kami menyadari, sudahkah kami taat kepada firman Tuhan? Sudahkah kami setia menjadi murid Tuhan? Sudahkah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap akal kami, dan segenap kekuatan kami? Sudahkah kami mengakui dosa? Kami suami sebagai kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan sebaliknya. Demikian juga kami sebagai pelayan Tuhan kepada anggota jemaat. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami dan dengan jujur mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus menyadarkan hati kami untuk bertobat atas dosa dan kesalahan kami, dan membangun komitmen untuk mengubah hidup kami, agar menghadirkan damai
dan saling mengasihi di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Roh Kudus, teguhkanlah hati kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjaga kemurnian hidup dan hati kami, menjaga kesucian hidup dan hati kami, mengekang lidah dan menjaga pikiran kami untuk menyambut undangan Tuhan di meja perjamuan-Mu. Kami meyakini bahwa roti perjamuan adalah tubuh Kristus dan air anggur perjamuan adalah darah Yesus Kristus. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama, 2, dan 3. Pada bait yang ketiga, kami jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat yang ada di rumah, mari kita terima pengutusan dan berkat. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan kita yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada dan dihadirkan. Kehidupan kita di antara sesama dan seluruh ciptaan. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara,
Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal akan menjadikan saudara duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan sesuatu yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.